jagat raya, mencipta alam semesta. Amin. Memilih kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan kami, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, Praise our God. Haleluya. Tuhan hadir. Haleluya, di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Amin. Katakan, pelukis cakrawala. Cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Oh, dia pemilik kehidupan. Haleluya. Dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, serukan, praise our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat umatmu bersatu, menaikkan pujian. Ada kegerakan yang terjadi. Amin, saudara. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Saya rindu setiap kita dimanapun berada, mari bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Amin. Dia Allah yang tidak terbatas, saudara. Haleluya. Percaya, Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari rindukan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan haleluya. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Dan kita mau berkata bahwa Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau penolong setiap kami, Tuhan. Kami gak akan ragukan itu, Bapa. Sebab Engkau setia atas seluruh hidup kami. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Bapa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu lawan di sisiku, kami tetap percaya Kau Tuhan, Kau menolong setiap kami. Walau 10.000 berbandingan aku, takkan ku goyah. Kami menyanyikan dan percaya dengan iman kami. Walau 1000 lawan di sisiku, Tuhan, Kau tetap Allah. Kau menolong setiap kami. Walau 10.000 berbandingan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari nyanyikan dengan iman setiap kita. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Kau tetap Allah yang sama Tuhan, Allah yang akan selalu menolong kami. 10.000 rebah di hadapanku, kami tak akan goyah Tuhan. Jesus, walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 10.000 berbandingan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 10.000 berbandingan aku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus
Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore bagi kita semua yang menghadiri ibadah secara online. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kita. Berkat-Nya yang terus ada bagi kehidupan kita. Sukacitanya yang terus ada mengalir atas kehidupan kita. Kita mau sama-sama berdoa mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Sebab adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kita mau katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau layak kudus, layak Terpujilah Engkau Tuhan. Kita mempunyai Allah yang begitu hebat. Dialah sumber kekuatan kita. Kita mau angkat pujian. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
percaya bahwa Engkau terus menyertai kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan sekali lagi, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang kami percaya dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan-Mu datanglah Tuhan, di bumi seperti di sorga. Di masa-masa seperti ini Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Biarlah kemuliaan-Mu datang Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap rumah-rumah kami dimanapun kami berada Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang selalu kami rindukan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan
kedatangan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di kata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu Tuhan. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Segala kemuliaan dan hormat kami berikan kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menciptakan kami. Biarlah saat ini Tuhan kami tertunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin agar Roh Kudus melawat setiap kami, Roh Kudus menjamah hati kami, Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami akan terus menuju kepada apa yang Engkau kehendaki, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Marilah Engkau berbicara kepada setiap kami yang hadir.
yang menyaksikan tayangan ini dan mengikuti ibadah ini. Hamba-Mu berdoa, urapilah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah semuanya hanya daripada Roh Kudus yang akan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Walaupun kita belum bisa beribadah secara onsite di gereja, tapi kita tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Percayalah bahwa Allah hadir di dalam ibadah kita hari ini, sore hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita sama-sama. Sore hari ini saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana kehidupan kita yang rancangan Tuhan berikan atau Tuhan tetapkan bagi kita itu adalah rancangan yang luar biasa. Yang pasti kita semua ingin mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, saudara. Dan sore hari ini saya ingin sama-sama kita merenungkan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Kita akan melihat firman Tuhan ini. Saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini yaitu kelimpahan hidup di dalam Kristus. Bagaimana rancangan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan merancangkan kita, bahwa hidup kita mengalami kelimpahan di dalam Allah atau di dalam Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 mulai. Saya akan bacakan dan saya harap kita bisa mengikuti pembacaan Alkitab di Alkitab kita masing-masing. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya untuk menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sore hari ini saya ingin sama-sama kita merenungkan, belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan kita, menetapkan kita, saudara-saudara, untuk kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Percayalah bahwa Alkitab diberikan kepada kita menginginkan supaya kita belajar, kita mempelajari, dan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang akan membuat hidup kita sejalan atau sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin sama-sama kita melihat selanjutnya bagaimana Tuhan merancangkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari atau mungkin kita lupa.
bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi kita. Nah, saya mengajak kita melihat pohon anggur, Bapak Ibu Saudara. Buah anggur itu diciptakan bukan untuk menghasilkan satu buah saja. Ya, buah anggur itu diciptakan untuk menghasilkan banyak buah. Adakah Bapak Ibu Saudara menanam buah anggur ya dari satu biji, lalu nanti setelah berbuah menghasilkan satu buah saja, ya, satu buah anggur? Tentu tidak. Karena yang pasti adalah setelah ditanam biji itu, ya, kemudian pohon itu bertumbuh dan menghasilkan buah, maka buah yang dihasilkan itu berlipat kali ganda. Buah itu menghasilkan banyak, saudara-saudara, ya, menghasilkan buah anggur yang banyak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi bukan cuma satu. Demikianlah hidup kita, saudara-saudara. Ya. Selanjutnya kita melihat bahwa demikian juga hidup kita di dalam Kristus. Next. Bahwa kita dirancangkan untuk mengalami kehidupan di dalam kelimpahan. Demikiannya halnya hidup kita, hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam Kristus merupakan rancangan bagi orang percaya. Nah, saudara-saudara, ini lebih dahulu yang saya mau mendasari kepada firman Tuhan saat ini, bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah memiliki firman Tuhan, ingatlah bahwa kita dirancangkan untuk hidup di dalam kelimpahan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi ayat ini dalam konteksnya jelas bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai ya domba yang digembalakan oleh seorang gembala. Ya, seorang gembala tidak akan membiarkan dombanya mengalami kemiskinan atau kekurangan. Ya, seorang gembala pasti akan mencukupkan segala kebutuhan domba-dombanya. Bahkan dikatakan akan memberikan kelimpahan kepada domba-dombanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau dalam hidup kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Walaupun sudah dikasih dalam Tuhan, kalau bicara kelimpahan itu tidak sedang langsung berbicara tentang kekayaan. Berbicara kelimpahan di dalam Kristus itu tidak langsung berbicara tentang keuangan, harta, atau jasmani lainnya. Walaupun itu bagian daripada rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, kelimpahan di dalam Tuhan. Tapi faktanya saudara-saudara, tidak sedikit orang percaya sampai hari ini masih mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidupnya masih dalam keadaan kekurangan, hidupnya masih dalam kemiskinan. Dan yang lebih parah lagi adalah dalam kekurangan, dalam kemiskinan, mereka tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana memberi pekerjaan Tuhan? Bagaimana bisa memberi sementara mereka kekurangan atau kemiskinan? Dan sudah dikasih dalam Tuhan, bicara kemiskinan memang bisa jadi Tuhan punya rancangan khusus, ya, penderitaan, kekurangan atau kemiskinan itu bisa menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Tapi secara khusus, dan itu sementara Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Ayub mengalami ya kemiskinan, Ayub mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi kalau kita baca di Alkitab itu hanya terjadi karena rancangan Tuhan yang khusus yang Tuhan sedang lakukan. Bisa terjadi saudara-saudara. Tapi yang saya mau sama-sama kita menyadari pada saat ini adalah bahwa ketika kita tidak mengalami kehidupan yang kelimpahan di dalam Kristus, ya, kecukupan dalam Kristus, itu bukan terjadi semata-mata karena rencana atau kehendak Tuhan, ya, yang saya katakan tadi. Tapi itu terjadi oleh karena tidak sedikit juga apa yang terjadi adalah karena kesalahan kita. Terjadi oleh karena perbuatan kita, karena tindakan kita. Yang dimana perbuatan tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang dimana ketika kita mengalami kehidupan yang tidak berkelimpahan atau kecukupan dalam Kristus, itu terjadi karena kita tidak mau memberi. Nah, latar belakang surat yang kita baca tadi, teks yang kita baca, saudara-saudara, jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca adalah jemaat yang
sederhana. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal 8 ayat yang kedua, dikatakan jemaat Korintus itu juga jemaat yang miskin. Tapi nanti saya mau memberitahu kepada saudara, miskinnya mereka itu bukan miskin yang tadi seperti yang saya katakan. Jadi jemaat yang sederhana, yang miskin, ya, yang bahkan dikatakan mereka juga mengalami penderitaan, ya, oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tapi mereka bisa memberi, saudara. Paulus memuji bagaimana jemaat di Korintus dalam keadaan seperti itu mereka bisa memberi. Bagaimana dalam keadaan seperti itu yang sulit mereka masih bisa mengumpulkan dana yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Oleh sebab itulah kalau kita baca mulai pasal yang ke-7, pasal 8 Bapak Ibu Saudara, maka Paulus begitu memuji Tuhan, ya, melihat bagaimana jemaat di Korintus imannya, buah roh yang mereka hasilkan. Sekalipun dalam keadaan tadi yang saya katakan mereka sederhana dan miskin, tapi mereka bisa memberi. Dan ini yang saya ingin Bapak Ibu Saudara sama-sama kita pelajari atau kita mau mengikuti teladan daripada jemaat di Korintus. Karena tadi memberi adalah kunci bagaimana kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Sebelum masuk kepada bagian itu, saya ingin mengajak kita melihat alasan, saudara, mengapa harus memberi. Mengapa jemaat di Korintus memberi? Yang pertama, karena kedewasaan iman mereka atau rohani mereka. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya. Ya. Paulus memuji jemaat di Korintus dalam hal memberi, walaupun Bapak Ibu Saudara ya, pemberian mereka itu tidak banyak. Ya, kalau kita baca, Paulus bukan masalah jumlah pemberiannya, tapi Paulus sedang mempersoalkan atau memuji Tuhan karena hati mereka yang melimpah dalam hal memberi. Jadi bagaimana saudara-saudara, atau mengapa kita harus memberi? Supaya kita mengalami kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Tuhan mau kita bertumbuh iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau rohani kita dewasa, rohani kita atau iman kita kuat. Memang kita harus baca Alkitab, tapi juga kita harus melakukan bagian firman Tuhan yang lain, yaitu memberi. Waktu kita memberi, saudara, sesungguhnya iman kita menjadi kuat. Waktu kita memberi, sesungguhnya rohani kita bertumbuh dan menghasilkan buah seperti buah anggur tadi, saudara. Biji anggur tadi kalau tidak ditanam di tanah, maka tidak akan pernah menghasilkan buah anggur yang banyak. Jadi harus memberi diri, ya, biji anggur itu untuk menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan buah. Yang kedua, saudara-saudara, alasan memberi. Dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita perhatikan dalam pasal 8 ayat 13 sampai 15 dan pasal 9 tadi ayat 12, sebetulnya memberi itu adalah sebuah prinsip adanya keseimbangan dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Waktu kita melihat saudara kita diberkati, pasti kita bersukacita. Waktu kita melihat saudara kita tidak kekurangan, maka saya percaya kita bersukacita. Amin, saudara. Dan disinilah Paulus mengingatkan adanya prinsip, yaitu waktu kita memberi, itu kita sedang melakukan prinsip keseimbangan atau menolong orang lain, menolong umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mereka tidak berkekurangan. Dan Paulus ingatkan bahwa ketika memberi sebetulnya bukan membebani kita, saudara. Bacalah di situ bahwa ketika kita memberi, menolong untuk jemaat yang lain, itu bukan untuk membebani kita. Waktu kita diminta oleh gembala sidang atau gereja untuk memberi di misi, ya, pekerjaan Tuhan untuk misi, itu bukan membebani kita. Tapi sekali lagi dengan tujuan untuk adanya keseimbangan. Dan tadi saya katakan kita akan bersukacita jikalau kita melihat saudara kita tidak berkekurangan. Dan yang ketiga, saudara, apa alasannya kita harus memberi? Yang ketiga adalah ini yang saya ingin tekankan sedikit pada saat ini, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, yaitu agar tidak adanya kekurangan atau kemiskinan dalam hidup kita. Bagaimana memberi itu menjadi rahasia kita tidak mengalami kekurangan, kita tidak mengalami kemiskinan, saudara. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, apalagi coba kalau kita renungkan saudara atau pikir,
yang namanya logika, pakai pikiran, orang yang namanya memberi, saudara, itu pasti akan berkurang. Orang yang namanya memberi itu pasti tidak akan bisa bertambah. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin berkecukupan, ingin berkelimpahan, jangan memberi. Karena kalau kamu memberi, kamu akan berkurang. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak prinsip dunia yang bertentangan atau tidak sama dengan firman Tuhan. Sementara kalau firman Tuhan mengatakan, kalau kita memberi, justru malah kita semakin bertambah. Kalau kita memberi, justru malah kita semakin diberkati. Amin, saudara. Dan inilah yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Ya, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Nah, jadi memberi adalah sebuah keharusan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata memberi adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus memberkati. Amin. Kalau kita ingin diberi oleh Tuhan, maka kita harus memberi. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Lukas 6 ayat 38 mengatakan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Saudara, inilah prinsip yang tidak sama dengan dunia ini. Prinsip yang berbeda, yang sangat bertentangan. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan dan tumpah keluar, itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, Yesus mengatakan, kalau kamu mau diberi, dengan kata lain, kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, kalau kamu mau hidupmu berkecukupan, kata Paulus tadi, bahkan berkelimpahan seperti jemaat di Korintus, maka prinsipnya adalah memberi. Dan itu sebuah keharusan, saudara. Yang marilah kita lakukan sama-sama, kita mau lakukan dalam hidup kita, karena ini sebuah perintah dan sebuah keharusan. Mau tidak mau kita harus lakukan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Bagi kita mungkin ada yang sudah tidak asing kisah ini atau sudah hafal cerita ini. Tapi saya ingin ingatkan berkenaan dengan bagaimana memberi. Pada saat itu Elia, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke seorang wanita, ya, yang pada waktu itu sedang mengalami kekeringan di daerah itu, saudara-saudara. Dan wanita itu juga sedang mengalami kekurangan. Allah memerintahkan dia untuk datang kepada wanita itu, wanita janda ini. Dan apa yang dikatakan Elia? Elia mengatakan, buatlah bagiku roti untuk aku makan. Wanita janda ini mengatakan apa, saudara-saudara? Saya nggak punya roti yang banyak. Ya. Saya hanya punya segenggam tepung dan minyak untuk digoreng, dan setelah itu habis. Jadi saya nggak punya. Itu bahkan untuk saya pun kurang, ya, dengan anakku. Tapi Elia mengatakan apa, saudara-saudara? Elia mengatakan, buatlah bagiku. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita kalau kita lihat di Alkitab, apa yang dikatakan di situ, akhirnya wanita janda itu memberi. Dalam tanda petik, memang keharusan dia harus memberi. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia sudah memberi kepada Elia, dan Elia makan roti yang satu-satunya atau yang segenggam tepung tadi dibuat untuk satu roti dan setelah itu habis, diberikan kepada Elia, dan wanita itu nggak ada apa-apa lagi, saudara-saudara, nggak punya apa-apa lagi. Ya. Saya nggak tahu bagaimana pikiran wanita itu, ya. Bagaimana perasaan wanita itu. Tapi yang saya mau ajak sama-sama kita renungkan atau mau kita lakukan adalah bagaimana wanita itu mau melakukan memberi, saudara-saudara. Dan akhirnya diberilah, ya, roti itu dimasak dulu dan diberikan kepada Elia. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Wanita janda tadi diminta untuk mengumpulkan buli, ya, untuk mengumpulkan minyak dan tepung. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Elia. Ternyata wanita janda itu diberkati dengan berkelimpahan. Dia tidak lagi punya segenggam tepung dan minyak, tapi justru dia memiliki berlimpah-limpah tepung dan minyak. Karena wanita ini mau memberi, saudara. Dan inilah yang
Tuhan mau kita lakukan, saudara. Memang sesuatu yang sulit, tidak mudah memang, saya tahu. Tapi sekali lagi memang firman Tuhan sesuatu yang tidak mudah kadang-kadang, saudara. Firman Tuhan itu sesuatu yang dimana kita membutuhkan iman untuk melakukannya. Dan waktu kita melakukannya dengan iman, kata firman Tuhan, maka kita akan melihat hasilnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Kalau selama ini hidup kita mengalami kekurangan, mengalami kemiskinan dalam pengertian yang saya katakan tadi, akhirnya kita sulit, bahkan hidup kita harus meminta-minta, hidup kita harus hutang sana sini, saudara, karena memang kita mengalami situasi seperti itu. Tapi itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kesalahan kita, di mana kita tidak mau memberi. Maka biarlah pada saat ini kita mau, saudara, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita harus memberi. Tentunya kita memberi dengan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Yang bagian berikut nanti saya akan jelaskan. Saudara, di Timur Tengah ada yang namanya Laut Mati, saudara. Ya, Laut Mati ini ada di daerah Palestina sana, saudara, di Timur Tengah. Dan laut ini memang hanya ada dalam satu wilayah, ya, tidak bersambung dengan lautan yang lain. Nah, lautan ini, saudara, ada di bawah 400 meter dari permukaan air. Jadi dia begitu rendah, ya. Bahkan ilmu pengetahuan sudah menyatakan bahwa lautan ini merupakan daerah yang paling rendah dari atas permukaan laut atau permukaan air, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Laut Mati ini? Dari namanya saja kita bisa tahu, ya, mati dia. Dan memang benar, saudara, di dalam laut ini tidak ada kehidupan. Di dalam laut ini nggak ada binatang yang bisa hidup. Makanya dinamakan Laut Mati. Dan Laut Mati ini juga, saudara, itu tidak bisa mengalirkan air ke tempat yang lain. Laut ini berhenti di situ, ya. Dia tidak mengalirkan airnya kepada yang lain, atau ke sungai, atau ke wilayah yang lain. Jadi berhenti di situ saja. Dan apa yang menyebabkan atau mengakibatkan karena laut ini tidak mengalirkan air ke tempat yang lain, maka jadilah dia laut mati dan tidak ada kehidupan di situ. Nah, saudara, ini sebuah gambaran yang saya ingin ajak sama-sama kita renungkan. Demikian dengan kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita tidak memberi, tidak menyalurkan hidup kita, ya, atau berkat kepada orang lain, kepada yang lainnya, kepada pekerjaan Tuhan, sesungguhnya hidup kita akan mengalami seperti laut mati ini, saudara. Tidak ada kehidupan dalam hidup kita. Bahkan kita mengalami, saya katakan tadi, penderitaan, kemiskinan, kesusahan. Oleh sebab itu Tuhan mau, saudara-saudara, mari kita memberi. Jemaat di Korintus, saudara-saudara, saya katakan tadi bukan jemaat-jemaat yang kaya, bukan banyak konglomerat, tapi mereka adalah jemaat yang sederhana, tapi mereka, Paulus memuji, mau memberi. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang kaya. Ya, bukan hanya saya katakan tadi secara jasmani, tapi rohani. Karena kalau kita lihat di 1 Korintus, maka kita tahu bahwa mereka kaya secara karunia-karunia rohani. Tapi sekali lagi, berkat Tuhan, janji Tuhan, itu bukan hanya kepada berkat kaya secara rohani, tetapi saya percaya kita juga akan mengalami kekayaan di dalam hal jasmani, saudara. Memberi dengan kerelaan hati, ini yang juga mau kita renungkan dan kita lakukan. Jemaat di Korintus, saudara-saudara, memberi dengan sukarela. Mereka tidak dengan sedih, tidak dengan paksaan, kata Paulus, tapi dengan kerelaan hati, saudara-saudara. Rela hati. Apa itu rela hati, saudara-saudara? Kalau kita lihat di kamus, kata rela itu ikhlas. Ya. Rela hati, memberi dengan rela, memberi dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, saudara. Jadi ketika memberi tanpa mengharapkan imbalan. Jemaat di Korintus memberi dengan rela hati, dengan tulus mereka. Mereka memberi tanpa imbalan. Bahkan dalam bahasa aslinya kalau kita lihat, kata rela hati, saudara, dalam memberi itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Ya. Jadi memberi sesuatu yang dipersiapkan. Ada seorang ibu yang saya tahu dia diberkati oleh Tuhan, saudara.
Tapi saya juga diberkati waktu dia menyaksikan itu kepada saya. Dia bilang begini, Pak Jamie, kalau saya memberi persembahan ke gereja, saya tahu memang dia bukan orang kaya benar, saudara, tapi maksudnya saya tahu dia tidak pernah berkekurangan. Dia selalu dicukupkan dan bisa memberi. Dia mengatakan kepada saya, kalau saya memberi persembahan Pak Jamie di gereja, itu saya siapkan uangnya. Dia siapkan uangnya, saudara. 50.000, 20.000, ya. Mungkin kalau lagi ada 10.000, 10.000, ya. Pokoknya dia siapkan. Bagaimana dia siapkan? Dia cari yang terbaik, yang masih bagus, itu dipilih. Kemudian kalau tidak ada, pas nggak ada yang baik, maksudnya nggak ada yang bagus ya saudara, apa yang dia lakukan? Dia ambil uang itu, dia gosok-gosok, dia bersihkan, kemudian disetrika, saudara. Ya, uang itu disetrika. Jadi dia cerita disetrika, dan memang kalau uang disetrika, saudara, jadi uang itu kayak baru lagi gitu ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh ibu itu. Dia mempersiapkan persembahannya ketika dia berikan kepada Tuhan. Dan ini menyentuh saya dan sekaligus mengingatkan kepada saya bahwa kalau memberi itu kepada Tuhan harus juga dipersiapkan. Rela hati itu berbicara mempersiapkan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Ayat yang ke-7. Abraham sudah melakukannya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin akhiri bagian firman Tuhan ini dengan sebuah kisah atau kesaksian. Dan dia adalah seorang keturunan dari Inggris, saudara, namanya William Colgate. Nah, William Colgate ini dilahirkan tahun 1783 di satu kota Kent di Inggris, ya, tanggal 25 Januari. Nah, saudara-saudara, memang dia adalah keluarga dari keluarga Kristen. Ya, orang tuanya sudah percaya kepada Kristus. Tapi ketika pada waktu itu terjadi peperangan, saudara, di Inggris, yang akhirnya membuat ya keluarganya dengan William Colgate yang masih kecil pada waktu itu, dia harus pindah ya atau hijrah ke Amerika untuk menghindari peperangan yang ada. Menghindari situasi yang pada saat itu memang begitu sulit ya. Dan saudara dikasih dalam, dia ke Amerika kemudian memulai atau dia bekerja kepada seseorang yang membuat sabun ya, dan lilin, saudara. Nah, William Colgate ini dia membantu di situ. Kemudian saudara-saudara perusahaannya tutup ya, bangkrut. Kemudian karena bangkrut ya dia cari pekerjaan yang lain, dia bekerja di perkebunan ya. Tapi ketika dia bekerja di perkebunan, perkebunannya juga mengalami kebangkrutan, saudara. Akhirnya tutup. Jadi ya hidupnya begitulah ya. Dia bekerja kemudian tutup seperti kita yang mungkin kita alami saat ini, saudara. Ya, dalam masa pandemi ini tidak sedikit dari kita ya orang-orang itu kehilangan pekerjaan. Baru mulai bekerja akhirnya diketatkan lagi dan akhirnya saudara kehilangan pekerjaan lagi. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan, William Colgate ini tidak putus asa. Sampai satu kali dia ketemu dengan seorang Tuhan yang mengatakan begini, William, kalau kamu mau diberkati Tuhan, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Kalau kamu ingin hidupmu diberkati oleh Tuhan, serahkanlah apa yang harusnya menjadi milik Kristus. Karena dia orang Kristen, saudara, itu sebetulnya juga hal yang biasa dia dengar. Tapi kali itu bagaimana kata-kata itu begitu menyentuh hatinya, ya, kena kepada hatinya. Yang akhirnya saudara-saudara itu dia ingat terus dalam hidupnya. Dan kemudian dia mulai bekerja kepada satu perusahaan yang agak besar, ya, perusahaan sabun juga saudara-saudara pada waktu itu. Dan dia bekerja dan Tuhan mulai memberkati dia. Tapi di tengah-tengah jalan saudara-saudara perusahaannya tutup lagi. Tapi waktu perusahaannya tutup dia sudah punya ilmu, dia tahu caranya bagaimana membuat sabun. Saudara. Akhirnya dia mengusahakannya sendiri. Singkat cerita dia usaha sabun dan Tuhan memberkati saudara. Usaha sabunnya berkembang. Dan ketika usaha sabunnya berkembang, dia tidak lupa apa yang dikatakan oleh orang itu tuh saudara. Bahwa kalau engkau ingin diberkati, berikanlah hatimu, berikanlah ya apa yang menjadi milik Kristus. Dia ingat atau dia baca Alkitab, maka dia memberi persepuluhan saudara. Mulailah dia memberi persepuluhan dari keuntungan yang dia lakukan.
Bulan demi bulan dia lakukan, saudara, dengan setia. Dan benarlah apa yang terjadi dengan William Colgate ini. Usahanya diberkati. Kemudian saudara, usahanya terus, bukan hanya di sabun. Ya, Tuhan berkati sampai akhirnya kita tahu, sampai ya saudara-saudara, sampai hari ini pun kita mendengar bahwa usahanya itu bukan hanya sabun, tapi juga ada pasta gigi, ada makanan dan sebagainya, saudara-saudara. Akhirnya mulai besar. Dan di tengah-tengah itu, saudara, dia berani mengatakan begini kepada akuntannya, keuntungan dari perusahaan ini lipat gandakan, bukan hanya 10%, tapi 20%. Dan seterusnya, dia lakukan, saudara. Dan benarlah sejarah mencatat, perusahaan dari William Colgate ini terus berkembang. Bukan hanya dia memberi kepada kegiatan sosial, tapi ke gereja juga memberi. Bahkan ke perguruan tinggi, ada satu perguruan tinggi yang dibantu oleh William Colgate. Dan akhirnya universitas itu berganti nama menjadi Colgate University. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh William Colgate sampai akhir hidupnya, bahwa dia memberi kepada Tuhan. Memberi adalah sebuah keharusan, memberi adalah sebuah kewajiban kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan memberi dengan sukarela, saudara. Karena kalau dengan paksaan, kata Paulus, maka itu tidak akan memberi arti. Bahkan itu bisa menjadi hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Semua orang ingin mengalami hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan. Saya percaya, kita harus percaya, saudara-saudara. Dan memang itulah janji Tuhan yang saya katakan tadi. Tuhan menetapkan kita untuk kita hidup dalam kelimpahan. Walaupun kelimpahan bukan hanya secara materi, tapi secara rohani. Tapi jangan lupa, Tuhan ingin juga kita mengalami kehidupan secara jasmani. Kita tidak pernah berkekurangan. Apakah bisa tidak pernah berkekurangan? Bisa. Karena saya percaya kepada janji Tuhan, saudara. Sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Apakah Tuhan bisa membuat kita berkekurangan? Bisa, saya katakan. Tuhan bisa membuat kita miskin. Karena ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Tapi itu terjadi bukan karena kesalahan kita. Bukan karena ketidaktaatan kita. Bukan karena kita tidak mau memberi. Tapi karena memang ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi yang jelas, Alkitab mengajarkan kita, jemaat di Korintus mengajarkan kita untuk kita memberi. Untuk mengalami kehidupan kelimpahan di dalam Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semua akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan tetapkan dan Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saya percaya kita bisa menjadi orang yang memberi. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang memberkati. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang bisa menyokong atau memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja kita di tempat ini. Tentunya dengan apa yang ada pada kita, dengan kerelaan hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan akan menolong kita, bagaimana kita hidup di dalam Kristus, bagaimana kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Dan biarlah mulai saat ini kami mengalami satu kehidupan yang diubahkan. Dengan pencerahan oleh firman Tuhan ini, kami akan mengalami apa yang Tuhan tetapkan dan Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Seperti buah anggur tadi. Buah anggur itu ditanam oleh satu biji. Maka ketika itu bertumbuh dan menghasilkan buah, tidak satu buah anggur, tapi akan menghasilkan banyak buah anggur. Engkau sudah berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan, mulai hari ini kami mau memiliki kehidupan yang bercukupan, tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Dan bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami bisa memberi, kami bisa memberkati. Kami bisa menyokong untuk pekerjaan Tuhan dan untuk membantu saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukannya karena kami mau mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, kita akan mempraktekkan apa yang kita sudah dengar lewat kebenaran firman Tuhan dengan mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya firman yang kita sudah dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Belajarlah untuk memberi. Saya ingat kebenaran firman Tuhan katakan, dengan apakah dapat kubalas segala kebajikan Tuhan. Dengan situasi kondisi yang demikian saat ini, siapa yang dapat menolong kita selain Tuhan yang menolong kita? Untuk itu kita akan memberi kepada Tuhan. Persiapkanlah persembahan kita, baik petugas yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing dapat memberi bagi Tuhan. Mungkin tidak bisa atau tidak sempat melalui transfer, bisa juga mengumpulkannya dan dapat dibawa pada saat kebaktian seperti biasa di tempat ini, maupun scan QR code dengan aplikasi yang ada melalui Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami tidak mampu, tapi Engkau mampu. Engkau memampukan kami untuk fokus kepada Engkau, melihat bahwa Engkau adalah sumber di dalam kehidupan kami. Kami belajar pada sore hari ini untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, memberi bagi Engkau, memberi bagi pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami sore hari ini. Hamba berdoa, biarlah tangan Tuhan ada di atas kehidupan kami, memberkati dengan apa yang menjadi janji-Mu digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, karena kami mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Dan kami mau bersyukur sore hari ini. Kami mau memberi bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Apa yang
Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Baiklah, sebagai pengumuman sore hari ini, minggu depan kita masih beribadah secara live streaming. Untuk ibadah pertama yaitu ibadah jam 8 pagi, kemudian ibadah yang kedua jam 5 sore. Kiranya kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Biarlah situasi kondisi yang ada tidak membuat kita khawatir, kita takut, kita lemah, tapi kita tetap berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa janjinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan menaikkan doa-doa kita. Mungkin dengan situasi kondisi yang saat ini, banyak ya hal-hal yang tidak menjanjikan, tidak menentu. Tapi satu hal, ketika kita percaya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia adalah sumber jawaban, pertolongan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, dengan keberanian percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Di atas janji firman-Mu kami datang dengan keberanian percaya kami, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul sepakat meminta di dalam nama-Mu, Engkau ada. Tuhan, kami menerobos sore hari ini setiap situasi kondisi dari bangsa kami dengan doa-doa di atas janji firman Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Mohon belas kasihan Tuhan turun atas pemerintahan negara kami. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan kawali dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami menolak setiap niat-niat jahat yang coba mengganggu keamanan keadaan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan otoritas kuasa daripada Tuhan. Kami tidak mengizinkan apapun selain Roh Tuhan. Roh Kudus memerintahkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi bangsa kami, lindungi negara kami, lindungi pemerintahan yang ada saat sekarang ini. Berikanlah hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore hari ini dengan situasi kondisi mengenai COVID yang ada. Kami berdoa biar umat Tuhan berdiri tetap kuat di dalam Tuhan, tidak terintimidasi dengan keadaan yang ada.
mendengar, membaca berita yang ada, tapi mau duduk diam, berseru memanggil Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, tidak tenggelam dalam keadaan yang ada, tapi mau mendengar suara Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami berdoa sore hari ini, biar semua boleh berlalu. Semua dilalukan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar apa kata Tuhan, apa kata kebenaran firman Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya segala sesuatu Tuhan yang telah memulai yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan yang sama juga akan menyelesaikannya. Berkatilah anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan gereja yang Tuhan percayakan di tempat ini maupun gereja-gereja yang lain. Tuhan, ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang tidak ada akan menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak, yang tidak sanggup kami lakukan, Engkau sanggup melakukannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap dan percaya kepada-Mu. Perlindungan Tuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita menutup di dalam doa, kita akan menyanyikan pujian. Satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
mengakhiri ibadah kita dengan bersyukur dan memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan memohon berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan bersama-sama, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan penyertaan daripada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dan persekutuan, bimbingan, tuntunan daripada Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.